privilege ini. Nah, kalau menurut Teteh pribadi, beauty privilege itu apa? Menurut aku ya, beauty privilege itu sebuah keuntungan yang dimiliki orang-orang cantik gitu dibandingkan orang yang biasa-biasa aja, kayak lo cantik lo aman bro gitu loh. Nah, kalau insecure sendiri menurut Teteh itu apa? Halo teman-teman pendengar setia podcast 0 SKS, kembali lagi bersama aku Vina di podcast 0 SKS, podcastnya LPM Unsika. Gimana nih kabarnya teman-teman, baik-baik aja kan ya? Semoga yang lagi nggak baik-baik aja juga lekas membaik, tetap bersyukur dan jangan pernah insecure. Oh iya guys, ngomong-ngomong tentang insecure, pada episode kali ini kita akan bahas mengenai beauty privilege and insecurity bersama wanita cantik, seorang putri sosial, duta bela negara, dan duta pelajar, yaitu Teh Sofianti. Halo Teh Sofi. Hai Vina. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Vina sendiri gimana nih kabarnya? Banget, tapi lagi hektik sama mau UAS ya, jadi banyak tugas gitu. Kita lama banget ya, udah lama nggak ketemu gitu. Mungkin boleh nih Teteh perkenalan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain tahu nih dari nama, jurusan, atau dari yang lainnya mungkin. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Sofianti Hidayat dari program studi S1 Farmasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Teman-teman boleh nih kalau ketemu aku panggil aja Sofi gitu. Hai gitu, say Sofi gitu ya. Boleh kayak gitu. Nanti aku nengok. Iya, nengok. Nah, karena udah kenal, mungkin nanti kalau misalnya mau kenal lebih dekat, boleh aja follow IG-nya ya. Ada di bawah sini nanti ya. Ya, nanti aku follow back kok. Tenang. Oh iya nih Teh, ngomong-ngomong tentang beauty privilege, tahu gak sih Teh, FYP TikTok aku tuh isinya konten tentang beauty privilege semua gitu loh. Sama sih kayaknya apa sama ya FYP kita tuh, maksudnya sejalan banget ya. Iya, kayaknya sama orang-orang nggak sih? Iya, yang kayak gitu. Lagi booming kayaknya nih tentang beauty privilege ini. Nah, kalau menurut Teteh pribadi, beauty privilege itu apa? Menurut aku ya, beauty privilege itu kayak sebuah pandangan dari masyarakat terhadap orang-orang tertentu yang bisa dibilang good looking ya, atau cantik gitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki berarti tampan atau cakep gitu lah ya. Nah, mereka tuh bakal dapat kesempatan lebih, entah itu dalam aspek kerjaan, aspek sosial, dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Vina sendiri kayak gimana nih? Sama sih, kayak sebenarnya bahas beauty privilege itu lebih kayak susah atau jarang banget yang ngangkat tentang beauty privilege, karena ketika kita yang bahasnya cantik dianggap kepedean. Apa sih baru cantik segitu aja udah ngerasa cantik banget gitu. Giliran yang bahasnya itu orang yang biasa-biasa aja nih, kayak dianggap salty ke orang yang cantik, kayak kamu iri gitu. Kayak sebuah beauty privilege itu sebuah keuntungan yang dimiliki orang-orang cantik gitu dibandingkan orang yang biasa-biasa aja, kayak lo cantik lo aman bro gitu loh. Iya benar juga nih ya. Tapi ada beberapa kasus tentang beauty privilege yang pernah mungkin teman-teman aku alami dan bilang aku gitu, kayak iya sih itu sangat mempengaruhi, tapi bagi yang mendapat beauty privilege juga yang tidak mendapat itu sama-sama tidak enak gitu. Yang mendapat juga merasa tidak enak, kok aku diperlakukan beda dengan yang lain meskipun mendapatkan keuntungan gitu. Tapi nggak enak juga ke teman atau ke iya, nggak enak juga karena ada yang beberapa orang tidak menyukai terhadap orang tersebut gitu. Ada juga yang tidak mendapat, kayak waduh jadi insecure jatuhnya. Iya enggak? Betul banget. Nah, kadang dengan adanya beauty privilege ini buat kita tuh semakin insecure nggak sih Teh, kayak ih kok si ini dapat perlakuan gini ya, kok aku enggak. Jadi kayak kita tuh insecure banget gitu. Nah, kalau insecure sendiri menurut Teteh itu apa? Kalau menurut aku tuh rasa kurang percaya diri ya. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang ngalamin insecure gitu. Entah itu apalagi lihat orang yang cantik gitu. Biasanya kita wah aku kurang cantik nih gitu, aku kurang putih gitu. Tapi bukan soal aspek fisik aja ya dari insecure itu. Mungkin dari pemahaman atau kemampuan juga pengetahuan orang gitu. Wah dia pinter banget gitu loh ya. Aku kok nggak bisa kayak dia gitu. Sebenarnya insecure itu tumbuh dalam diri sendiri sih menurut aku gitu, dan yang bisa mengatasinya juga dalam diri sendiri juga gitu. Yang nggak dituntut sama orang lain. Kamu tuh nggak boleh insecure gitu. Tetap aja kalau misalnya dalam diri kita masih ada insecure, itu nggak bakal bisa ditangani gitu ya. Iya, kalau menurut Vina sendiri nih insecure-nya gimana? Atau pernah mengalami juga? Kalau menurut aku itu insecure sama kali ya, kayak yang Teteh tadi bilang, yang Teteh jelaskan, kayak
suatu perasaan nggak aman nih, kayak kita tuh ngerasa kok aku nggak cantik, kok aku nggak pintar, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Kadang dari situ tuh kayak kita mikir, aduh kok gini ya gitu, kayak ngalamin family issues ataupun nggak bisa ngejalanin relationship yang baik gitu. Kayak kita tuh perasaan di diri kita yang emang nggak bisa menuhin standar sosial gitu. Nah kan menurut aku pribadi nih, Teteh udah memenuhi standar sosial banget nih. Tapi Teteh pernah nggak sih ngalamin insecure gitu? Karena aku manusia ya, aku juga pernah ngalamin insecure gitu, ngelihat apalagi kayak panutan aku misal siapa gitu, wah dia keren banget dan aku belum bisa kayak dia gitu. Insecure yang pernah aku alami biasanya kayak beauty privilege juga tuh masuk, kayak wah dia cantik kok aku enggak gitu, terus wah dia cerdas banget kok aku enggak, kayak gitu. Tapi aku menangani itu semua dengan rasa bersyukur dengan apa yang ada dalam diri aku, karena semua orang itu memiliki keunikan masing-masing. Nah mungkin teman-teman juga yang merasa insecure gitu, aduh harus banyak-banyakin bersyukur atas apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kayak ketika kita mempunyai kelemahan ya kita juga punya kelebihan gitu betul. ya. Punya porsinya masing-masing sih kayak gitu. Okay. Aku juga pernah sih ngalamin insecure kayak pas muka aku breakout nih, sekarang juga belum bersih-bersih amat. Tapi dulu tuh yang emang tahu nggak sih yang kayak bener-bener gitu loh Teh. Ya kayak orang-orang tuh kayak ngeliat aku kayak, kamu nggak ngerawat diri ya gitu. Padahal kan ya sebisa mungkin kita juga udah ngerawat ya. Jadi dari situ kayak kita kayak aku sendiri tuh obses untuk cantik gitu ya, untuk dapetin beauty privilege itu gitu. Terus juga aku yang insecure karena ketika teman-teman aku dapat top university nih, aku yang masuk Unsika gitu, kayak wah kok teman-teman aku bisa ya gitu. Padahal kan aku juga masih bersyukur karena aku masih bisa kuliah gitu, apalagi sekarang nge-podcast bareng Teteh gitu. Iya benar nih. Jadi mungkin kita banyak ya di TikTok tuh sekarang muncul orang-orang yang nge-up bahwa mereka dapat beauty privilege. Iya betul. Iya nggak sih? Itu yang sebenarnya agak gimana ya kontennya, karena bisa jadi bikin seseorang itu semakin insecure gitu. Nah teman-teman semua pernah nggak sih ngalamin insecure? Mungkin boleh nih ceritain nanti di kolom komentar ya, pengalaman insecure apa atau beauty privilege apa yang pernah kalian dapatkan. Iya, betul. Tadi kan aku sempat ngenalin Teteh sebagai putri sosial Jawa Barat ya, selempangnya juga gitu. Iya. Duta bela negara juga, duta pelajar juga. Apa sih yang memotivasi Teteh untuk masuk ke dunia pageantnya itu? Ya, yang pertama kan rasa insecure itu ya, dan aku mencoba melawan itu dengan ikut ajang-ajang tersebut. Dimulai dari sejak SMK, aku ikut duta PPA atau duta pelajar ini. Awalnya sih ingin menambah relasi ya, karena kan cakupannya luas ya, satu kabupaten. Terus apalagi gitu. Kalau SMA tuh cuma yang kayak itu aja, temennya juga teman-teman rumah aja gitu ya. Iya, jadi ikut nih yang pertama, yang pengen terjun di masyarakat gitu ya, karena kan ini wadah yang positif gitu buat kita menuangkan ide-ide kreatif kita, juga mengabdi pada masyarakat gitu. Mungkin itu sih. Terus selanjutnya kan ikut ini nih ya, Putra Putri Sosial Jawa Barat, juga duta bela negara pada saat sudah kuliah ya. Nah motivasinya tuh supaya menambah ilmu yang tidak saya dapatkan di perkuliahan, karena kan jurusan saya sendiri termasuk kesehatan ya, farmasi gitu. Iya, tentang kesehatan aja gitu. Jadi biar dapat ilmu mengenai sosial dan bela negara, karena bela negara tuh penting ya untuk kita warga negara Indonesia gitu. Apalagi buat pemuda kayak kita, penerus bangsa. Kayak ya generasi harus tahu nih negara ini mau dibawa kemana ke depannya gitu ya. Nah untuk persaingan di dalamnya itu ketat atau enggak nih Teh? Terus apakah ada unsur beauty privilege? Wah, ini banyak ya yang nanya-nanya kayak gini. Ada unsur beauty privilege-nya nggak sih gitu? Banyak juga yang nanya. Nah, untuk itu dari penilaian yang pernah saya ikuti dari mulai duta pelajar, putri sosial Jawa Barat, dan duta bela negara itu pure benar-benar dari kemampuan yang kita miliki dan aspek-aspek penilaian lainnya. Jadi mungkin teman-teman bilang, wah kalau mau ikut putri sosial harus cantik nih gitu, atau ikut duta bela negara harus cantik karena jadi icon gitu kan. Nah nggak kayak gitu sih teman-teman. Jadi penilaiannya itu dari apa, aspek-aspek penilaiannya kayak misal tes komunikasi, wawancara gitu ya, tes wawancara, esai, tes isi soal dan lain-lain sebagainya gitu.
Oke. Tapi untungnya untuk persaingannya tuh nggak memasukkan unsur beauty privilege gitu ya Teh. Iya. Walaupun persaingannya tuh bener-bener ketat banget. Walaupun gitu. terlihat dari masyarakat, wah dia cantik nih ikutan ini gitu. Kayak gitu. Iya, karena sering dianggap kalau dunia pageant itu kayak harus yang cantik. harus yang cantik gitu, harus Nah, yang insting dari model-model masyarakat gitu. sendiri gak Iya. sih? Kayak untuk yang belum tahu dunia pageant itu kayak ya harus kalau mau masuk ya harus cantik gitu. Padahal kan mungkin ada beberapa tes yang emang harus diikuti gitu ya. Iya. Mungkin kalau mau daftar boleh nih, ada nanti pembukaan pendaftaran. Boleh nih aku ikut. Boleh. Boleh banget buka untuk umum gitu ya. Oke, kita udah banyak banget ya sharing-sharing gini. Kalau mungkin untuk closingan ya, Teteh bisa nih nyampain tips and trick ke teman-teman semua untuk mengurangi rasa insecure gitu, biar kita tuh kayak nggak insecure terus kerjaannya gitu. Iya, yang pertama kalau tips dari aku ya, karena pengalaman dari diri sendiri gitu menghadapi rasa insecure, yang pertama kita harus mensyukuri apa yang ada dalam diri kita dan lihat potensi kita tuh di mana ya, entah itu akademik atau non akademik. Terus digali dan juga terus berlatih dari kemampuan itu agar menjadi suatu kekuatan dari diri kita untuk menunjukkan bahwa inilah saya gitu. Karena setiap orang punya punya kelebihan masing-masing gitu, punya kemampuan masing-masing yang berbeda dari orang lain, juga keunikannya masing-masing. Nah, lalu yang kedua, cintai diri sendiri ya sebelum mencintai orang lain gitu. Cintai diri kita sendiri Iya, gitu betul. ya. Karena kalau kita sudah mencintai diri sendiri, kita akan selalu bersyukur dan tidak insecure gitu. Lalu yang ketiga, jangan menerapkan standar yang terlalu tinggi dalam diri sendiri gitu. Karena kemampuan kita sampai mana gitu ya, ya udah gitu. Kita syukuri dan terus berlatih biar meningkat kemampuan kita gitu sih. Kalau dari Pina sendiri gimana nih? Aku setuju banget ya atas saran yang disampaikan Teh Sofi ini. Jadi ketika kita mau ngurangin rasa insecure itu, kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri, belajar untuk percaya diri dan terus update diri gitu ya. Terus juga kita itu masalah beauty privilege and insecurity itu this is problem yang tidak mudah gitu ya, dan never ending, gak bakal ada ujungnya sampai kapanpun gitu. Jadi buat teman-teman semua nih, tetap bersyukur dan jangan pernah insecure gitu. Mungkin dari aku cukup sekian ya. Aku berterima kasih banyak kepada Teh Sofi yang telah menyempatkan hadir ke sini dan sharing kepada teman-teman semua. Oke, dari kita cukup sekian. Aku Pina. Aku Sofianti. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dah.